Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan ulangan untuk pelajaran 4. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 5 yang berjudul Sholat Kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agamanya. Sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Jadi kita tidak boleh sembarangan melakukan sholat kapanpun kita mau, tetapi ada waktu-waktu tertentu kita untuk melakukan sholat. Poin A, inti ibadah sholat. Sholat secara bahasa atau sholat menurut arti yang pendek yaitu doa. Dengan sholat menurut istilah atau dalam artian panjangnya adalah serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti kita memohon ampunan kepada Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan setelah hari kiamat nanti. Jadi, setelah tiba hari kiamat, nanti semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban dan dihitung semua amalnya. Amal baik maupun amal buruk. Nah, sholat adalah pertanyaan atau amal yang pertama kali dihitung. Kamu sudah melakukan sholat lebih banyak atau lebih banyak meninggalkan sholat? Nah, itu nanti akan ditimbang. Sholat juga bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu artinya perbuatan yang tercela atau perbuatan yang jahat. Kenapa sholat bisa mencegah perbuatan itu? Karena ketika orang rajin sholat, ketika kita rajin melaksanakan sholat, maka hati kita saat akan melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan mungkar merasa tidak nyaman. Merasa itu bukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi ketika kita rajin sholat, Allah akan membimbing jalan kita untuk tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dalam sehari semalam, jumlah sholat yang wajib kita laksanakan ada 5 waktu. Jumlah semua rakaatnya ada 17 rakaat. Poin B, hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat dan rukun sholat. Dilaksanakan dengan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat melakukan sholat, kita harus ikhlas. Tidak boleh sholat karena pengen dipuji. Itu berarti sholatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji. Berarti sholatnya sudah tercoreng. Pahalanya sudah tercoreng karena ada rasa ingin dipuji atau pamer. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat atau ibadah apapun yang lainnya, itu harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Hikmah sholat apa saja? Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat Allah. Yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat, berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, jika kita tertib melakukan sholat, maka kita sudah belajar untuk disiplin waktu. Karena waktu sholat subuh tidak boleh dilaksanakan pada saat sholat zuhur. Itu namanya tidak disiplin. Disiplin itu artinya pada waktunya. Disiplin itu berarti pada tempatnya. Yang keempat, dengan melakukan sholat kita belajar hidup bersih. Karena kalau badan kita kotor, kita tidak boleh melakukan sholat.
Sebelum sholat harus diperhatikan bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat yang akan digunakan untuk sholat. Yang kelima, dengan kita melakukan sholat, kita belajar hidup tertib dan teratur. Karena dalam sholat harus tertib dan teratur urutannya. Yang pertama takbiratul ihram, terus membaca Al-Fatihah, baru nanti rukuk, dan seterusnya sampai akhirnya duduk at-tahiyat dan mengucapkan salam. Itu adalah tertib atau teratur. Bu, bagaimana jika sholatnya tidak tertib? Habis takbiratul ihram langsung duduk tahiyat, salam aja deh Bu, biar lebih cepat. Nah, itu berarti tidak tertib. Kalau begitu sholatnya sah apa tidak? Tentu tidak sah, karena tidak tertib. Dari situ kita akan belajar bahwa di dalam hidup kita harus menjadi orang yang tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Karena dengan kita melakukan sholat tadi kan, kita menghambakan diri kepada Allah. Kita sadar bahwa kita itu hanyalah ciptaan Allah. Semua yang ada pada diri kita adalah pemberian dari Allah. Maka kita tidak boleh sombong. Apa coba yang mau disombongkan? Disitulah kita harus belajar rendah hati. Bahwa Allah lah yang maha memberi segalanya. Yang ketujuh, dengan kita rajin sholat, hidup akan terasa damai dan menyebarkan keselamatan. Karena orang yang rajin sholat tadi terhindar dari berbuat keji dan mungkar. Ketika tidak ada orang yang berbuat keji atau mungkar, maka tentu saja hidup kita akan terasa damai. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Saat kita sudah melakukan sholat, tentu hati kita akan merasa tenang. Pernah tidak? Ketika kalian sudah rutin melaksanakan sholat, tetapi ada satu sholat yang kalian tinggalkan. Apakah hati kalian merasa gelisah? Coba diingat-ingat lagi. Biasanya ketika seseorang sudah rajin melaksanakan sholat, dan ada satu sholat yang bolong atau yang ditinggalkan, ia akan merasa gelisah, hatinya tidak tenang. Itulah mengapa poin 8, hati menjadi tenang dan tentram saat kita tertib melakukan sholat. Yang ke-9, membina kebersamaan dan persaudaraan. Saat melakukan sholat wajib atau sholat fardu, itu diutamakan untuk berjamaah. Nah, berjamaah itu kan artinya sholatnya bersama-sama. Itulah mengapa hikmah sholat yang nomor 9 membina kebersamaan. Karena dalam sholat berjamaah kita harus bersama-sama. Tidak boleh saling mendahului, harus bareng mengikuti gerakan imam. Dan membina juga persaudaraan. Karena secara tidak langsung setelah sholat kita jadi tahu kanan kiri kita ada siapa. Dan ketika rutin melaksanakan jamaah di masjid misalnya, maka lama-kelamaan kita juga akan mengenal atau mengetahui siapa saja orang-orang yang rajin berjamaah di masjid atau musola tersebut. Itulah kenapa di poin 9, dengan rutin melakukan sholat kita bisa membina kebersamaan dan persaudaraan. Yang ke-10, memelihara diri dari perbuatan dosa. Yaitu tadi, ketika kita rajin melakukan sholat, kita akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar tadi termasuk dari perbuatan dosa. Selanjutnya, jawablah soal berikut. Catatlah soal berikut di buku tulis agama kalian, kemudian dijawab. Nomor 1, apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Yang kedua, sholat apa yang masih sering kamu tinggalkan? Yang ketiga, sebutkan nama 5 sholat wajib yang kita laksanakan beserta jumlah masing-masing rakaatnya. Bisa ya mengerjakan 3 soal ini? Ya, sekian yang dapat Bu Rahmah sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.